Seorang petugas kebersihan pendek, tingginya cuma 1,35 meter, seumur hidup dihina dan dibuli orang lain. Tapi semuanya berakhir di shift malam. Dengan bantuan limbah beracun, pria itu berubah jadi monster toksik. Bukan cuma kulit besi, regenerasinya kuat mengerikan. Bahkan urinnya pun punya asam korosif ekstrim. Siapapun yang masih berani bully dia sekarang, pasti cari mati sendiri. Tapi bos konglomerat incar mutasinya. Pertarungan besar tak terhindarkan. Cerita dimulai di malam badai. Di New York, jurnalis Malvin selidiki diam-diam konglomerat BTH. Raksasa kota ini yang beroperasi di banyak sektor. Katanya, perusahaan ini tingkatkan profit dengan asal buang polusi. Tapi masalah kota ini nggak cuma polusi industri parah. Ada pejabat korup tak kompeten. Dan mafia merajalela. Warga biasa hidup dalam kekacauan dan ketakutan. Malvin, jurnalis investigasi berpengalaman yang kerap menang penghargaan, bertekad bongkar sisi gelap kota ini. Tiba-tiba, reporter muda Doherty datang. Setelah selidik diam-diam, Doherty temukan bukti kuat dari sistem internal BTH. Bukti itu tunjukkan BTH seenaknya polusi lingkungan, sebabkan kerusakan permanen buat hewan dan manusia di sekitar. Malvin girang. Dengan bukti ini, BTH bisa dihancurkan. Tapi belum sempat senang lama. Segerombolan tamu tak diundang masuk paksa. Malvin langsung tahu ini antek-antek BTH. Ia buru-buru kasih USB ke Doherty. Suruh kabur. Sementara ia alihkan perhatian. Situasi darurat. Doherty tanpa ragu ambil USB dan lari. Sayangnya, ia tabrak antek lain. Terpaksa, Doherty lompat dari lantai 1. Manfaatkan musuh yang belum bereaksi. Ia tahan sakit dan lari terus. Malvin terjebak di ruangan. Di blok sekelompok orang. Ia bilang, kalian gak bisa apa-apain saya. Tapi musuh langsung tembak. Malvin ambruk. Detik berikutnya, ia bangkit lagi. Mulut masih ngomong, cuma gitu doang. Sampai akhirnya ditusuk pakai tombak ikan dan didorong jatuh dari balkon. Mendarat tepat di depan Doherty. Doherty kaget, bulu kuduk merinding, buru-buru lari lebih kencang. Doherty lari sekuat tenaga di sepanjang rel kereta. Untungnya nggak ketahuan. Keesokan harinya, di sudut lain kota, Winston, tokoh utama, bangun perlahan. Lihat foto keluarga di meja. Ia teringat masa-masa sibuk. Dulu, istrinya bawa anaknya, Wade, dan menikah dengan Winston, membentuk keluarga bahagia. Tapi kebahagiaan itu nggak lama. Istri meninggal. Tinggal Winston dan Wade saling mengandalkan. Winston mengeluh, lalu buru-buru siapin sarapan buat anaknya. Di TV iklan produk BTH berseliweran, biasa bagi Winston. Ia selesaikan sarapan, Wade selesai cuci muka, duduk makan, tapi lihat roti bakar gosong. Wade bingung cara makannya. Setelah sarapan dipaksa habis, Winston antar Wade ke sekolah. Pas keluar rumah, ia lihat tetangga, seorang nenek, diganggu. Orang kaya peluk kucing nenek. Paksa jual tanah murah. Winston cuma lihat, nggak berani ikut campur. Tapi orang itu kejam. Meski nenek setuju jual tanah, ia sengaja lempar kucing itu ke jalan. Winston cepat selamatkan kucing sebelum ketabrak, lalu balikin ke nenek. Meski begitu, Wade kesal sama Winston karena penutup. Bilang ayahnya seharusnya nggak cuma diam lihat nenek dibully. Winston buru-buru kejar dan jelasin. Kadang nggak ngapa-ngapain justru lebih baik. Tapi Wade, anak muda yang impulsif, nggak bisa paham. Dia cuma lihat ayah tirinya penutup. Sama sekali nggak kayak laki. Akhirnya, ayah dan anak berantem hebat. Setelah itu, Winston nyetir ke pabrik BTH buat kerja. Meski kecil dan cacat bawaan, nggak bisa ambil kerja biasa. Dia masih bisa bersihin dan lakuin tugas ringan. Tapi kayaknya Tuhan ngejek Winston. Pas kerja, dia dapat telepon dari RS. Dokter bilang hasil scan otak sebelumnya udah keluar. Parah banget, suruh Winston segera ke RS. Winston buru-buru ke sana. Dokter cek rekam medis. Tanya apa Winston masih ikut konseling psikologi. Winston angguk berat. Dokter kagum. Bilang orang tua tunggal itu pahlawan. Apalagi ayah tiri. Pahlawan double. Lalu dokter kasih tahu hasil scan. Tumor otak Winston udah stadium akhir. Dengar ini, telinga Winston berdengung. Ketakutan bikin dia nggak dengar apa-apa lagi. Pas tenang, dokter bilang operasi udah nggak mungkin. Paling bagus Winston cuma punya 6 bulan sampai setahun. Winston rasain dunia berputar. Kenapa musibah terus datang ke dia? Tiba-tiba dokter bilang ada opsi lain. Obat baru dari BTH. Tapi harganya selangit. Kalau punya asuransi BTH, mungkin bisa ditanggung. Kebetulan, sebagai karyawan pabrik BTH, Winston selalu beli asuransi platinum perusahaan. Ia merasa dapat penyelamat.
buru-buru telepon konsultan asuransi. Tapi hasilnya bikin kaget. Konsultan bilang maaf, biaya obat hanya ditanggung asuransi Gold. Meski Winston punya Platinum, yang lebih tinggi dari Gold. Platinum ternyata nggak include benefit Gold. Artinya, meski punya asuransi, Winston nggak bisa klaim biaya obat. Dengar ini, ia rasain dunia runtuh. Di tempat lain, dalam villa yang dijaga ketat, Bob, bos BTH, pakai alat medis buat transfusi darah orang muda ke tubuhnya. Demi awet muda, Bob keluarin banyak usaha. Usai buru-buru mandi, Bob panggil Monster dan manajer Killer Nuts, Garbinger, ke hadapannya. Antek yang bunuh Malvin adalah anggota Killer Nuts. Disewa Bob buat habisi Malvin dan Doherty yang pegang bukti. Tapi Bob gak ngangka, mereka gagal total. Bahkan Doherty kabur bawa bukti. Bob ngamuk, tatap Garbinger dingin. Suruh cepat tangkap Doherty dan selesaikan. Kalau enggak, jangan salahkan dia kalau kejam. Garbinger pucat, buru-buru janji urus semuanya. Ia lari ke markas band. Suruh anggota langsung bergerak cari Doherty. Mereka nyetir mobil penuh gaya ke rumah Doherty. Tapi Doherty ngintip dari jauh. Jadi mereka gagal tangkap. Setelah pastiin band itu pergi, Doherty balik ke rumah. Ambil ransel yang disimpan di bawah lantai. Bukti penting ada di dalam. Tanpa menoleh, ia kabur. Sementara itu, di sekolah, ada pemilihan program acara. Wade, yang mimpi tampil di panggung, ikut daftar. Sayangnya, Wade punya masalah psikologis, nggak bisa tampil di depan orang banyak. Jadi kali ini gagal lagi. Usai acara, Wade lihat video pengumuman program. Baca komen jahat netizen, hatinya makin terpuruk. Malam itu, Winston login buat cek rekening. Seperti dugaan, saldonya minus. Hidup ayah anak ini makin sulit. Winston mengeluh, lalu buka berita, tapi belum sempat baca jelas. Tetangga antar Wade pulang. Tetangga bilang Wade kelihatan sangat kecewa hari ini. Pasti ada apa-apa. Setelah tetangga pergi, Winston kasih tisu ke Wade. Meski pagi tadi mereka bertengkar, mana ada dendam antar ayah anak semalaman. Winston tanya soal audisi tadi. Lihat Wade diam tak biasa. Dia langsung paham apa masalahnya. Winston sering cerita soal mantan istrinya, yang jago gitar, meski nggak terlalu hebat. Tapi semangatnya luar biasa. Buat senangkan Wade, Winston putar lagu ceria, pakai rok norak, lalu joget. Wade lihat tingkah ayahnya konyol. Akhirnya ketawa, tapi langsung lihat laporan medis yang Winston lupa simpan. Winston buru-buru rebut, tak berani tinggal di rumah karena nggak tahu jawab apa kalau Wade tanya isinya. Winston lari keluar. Di luar, ia ingat berita di komputer. Bos perusahaan Bob malam ini adain pesta penghargaan. Dengan harapan terakhir, Winston lari ke sana. Sementara itu, Bob, bareng asisten wanita dan pejabat seperti wali kota, duduk di satu meja. Karena berita negatif belakangan bikin perusahaan susah. Bob harap acara ini naikkan citra, biar bisa terus jual produk jelek ke publik. Saat semua ngobrol, Bob tiba-tiba lihat anak bos mafia lokal nyengir dari jauh. Bob terpaksa ninggalin pesta, duduk di depan bos mafia. Faktanya, kesempatan Bob duduk semeja sama wali kota malam ini dibeliin bos mafia. BTH lagi susah finansial. Bob pinjem duit gede dari geng itu. Dan sekarang udah jatuh tempo. Tapi Bob gak sanggup bayar. Bos mafia suruh Bob beresin skandal, selesaikan krisis perusahaan, dan bayar utang secepatnya. Kalau enggak, tanggung akibatnya. Bob cuma bisa mengangguk, lalu pura-pura senyum terima penghargaan pengusaha terbaik dari wali kota. Berharap ini selamatin reputasinya. Sementara itu, Winston nyelinap ke pesta. Begitu Bob balik ke tempat duduk, Winston langsung maju. Dengan berani, dia ajukan permintaan ke Bob. Dia sudah kerja 13 tahun buat BTH. Sekarang single parent dengan anak remaja. Tapi kena kanker, asuransi yang dia beli nggak nutup biaya pengobatan. Dia minta Bob bantu, supaya perusahaan bayarin biaya medisnya. Bob dengan ramah bilang nggak ada masalah. Dia bakal bantu Winston. Lalu buru-buru suruh asisten wanitanya antar Winston, yang penuh rasa terima kasih, keluar. Tapi begitu di luar, Winston dengar asisten bilang, pembersih ini bodoh banget. Rencananya, mereka bakal pecat Winston dulu, baru rekrut lagi, biar perusahaan nggak perlu bayar biaya medis. Winston naik darah, mutusin cari keadilan. Dia nyetir semalaman ke pabrik. Tanpa disangka, Doherty juga incar pabrik itu. Pas Winston buka pintu besar, Doherty nyelonong masuk, mau curi limbah sebagai bukti. Baru masuk, Garbinger dapat kabar, langsung suruh anak buah tangkap Doherty. Sementara, Winston di dalam ambil pel yang basah sama cairan korosif kuat.
Pakai itu buat ancam rekan kerja buka gudang uang. Ambil sekarung penuh duit, lalu kabur. Bersamaan, Doherty selesai curi cairan, tapi mereka tabrakan. Botol Doherty pecah, cairannya larutkan semua uang. Keduanya cuma bisa melongo. Detik berikutnya, gerombolan geng datang. Doherty buru-buru merangkak kabur dari pabrik. Tapi Winston, yang kecil, nggak lolos. Pas mau kabur, kepalanya kena tembak. Garbinger sadar salah orang, tapi Winston sudah ambruk. Garbinger ngamuk, suruh anak buah cepat buang mayat. Doherty lihat Winston dilempar ke larutan limbah kimia. Tapi bukannya hancur, Winston malah super evolusi. Penampilannya jadi mengerikan. Bak monster. Saat Winston merangkak keluar dari limbah, lihat wujudnya dan burung aneh yang sama buruknya di kejauhan. Mereka berdua bareng-bareng mengaum penuh amarah. Setelah melampiaskan, Winston sembunyi balik ke bawah apartemen. Kebetulan lihat tetangga nenek tanda tangan kontrak jual tanah sama anak bos mafia. Winston sudah nggak peduli apa-apa. Buru-buru panjat keluar jendela rumahnya. Lihat Wade panik telepon dia. Winston tersenyum hangat. Tapi begitu Wade lihat monster nongol di jendela, dia langsung pukul Winston sampai jatuh ke mobil anak bos mafia. Mendengar suara, anak bos cek keadaan. Lihat mobil kesayangannya rusak gara-gara makhluk buruk rupa. Dia ngamuk, tarik pistol, tembak. Tapi peluru nggak mempan buat Winston. Luka malah cepat sembuh. Sadar sesuatu, Winston nyerang, robek lengan anak bos, lalu kabur sebelum polisi datang. Sembunyi di hutan sampai lolos buruan. Keesokan harinya, Winston bangun di kamp gelandangan. Ternyata, para tunawisma nemuin dan bawa dia ke sana. Lihat mereka nggak jijik sama wujudnya. Winston curhatin semua masalah yang dia hadapi. Setelah dengar cerita Winston, tunawisma itu tanya, meski cuma setahun lagi, lalu kenapa semua orang bakal mati? Cuma soal cepat atau lambat? Apa karena itu kamu nyerah? Dia ceritain dirinya. Dulu dokter hebat bergaji besar, tapi difitnah, kehilangan status, jadi gelandangan, tapi dia nggak pernah nyerah. Dia tanya Winston mau apa. Winston bilang ingin anaknya, tapi Wade anggap dia monster. Tunawisma bantah, Winston bukan monster. Winston lihat pel di tangannya. Ternyata tunawisma ambil dari danau. Kini dikembalikan. Kekuatan besar, tanggung jawab besar. Katanya, Winston harus lakuin banyak kebaikan buat buktiin dirinya ke Wade. Winston tersadar, pergi tanpa menoleh. Pegang pel itu. Saat itu, sekelompok ekstremis politik fanatik menyandera banyak orang di restoran. Mereka kini hadapi polisi. Alasan meledaknya lucu. Restoran ganti maskot dari pria ke wanita. Saat preman siap bantai sandera, Toksi, dengan sapu ajaib, masuk. Ia langsung pukul mematikan pemimpin geng. Polisi lihat darah muncrat ke kaca dan serbet. Tak lama, beberapa preman musnah total. Setelah sandera selamat, semua anggap Toksi pahlawan. Wade lihat ini di TV sadar monster itu ayahnya. Di sisi lain, anak bos mafia bilang ke ayahnya, monster ini yang robek tanganku. Bos mafia langsung kumpulkan anak buah buru dan musnahkan Winston. Saat itu, Bob, bos perusahaan, juga lihat berita. Ia marah, pengen cabut semua rambut Garbinger. Cuma urusan kecil, kok bisa gagal berulang? Bob sadar, pembersih dan monster itu sama orang. Pasti ada kesalahan yang bikin pembersih berevolusi lagi. Bob langsung ke lab, peneliti, harus kasih penjelasan logis. Bilang halus ke bos, limbah pabrik penuh racun kuat. Orang biasa kena efek samping. Tapi kalau gabung gen langka, bisa mutasi kuat. Itulah kenapa Winston jadi kuat. Bob dengar, punya rencana baru. Ini kesempatan bangkitkan perusahaan. Vi peneliti tak bisa rekreasi mutasi itu. Bob suruh anak buah cepat tangkap Winston untuk riset pada subjek hidup. Saat itu, Garbinger ingatkan Bob bahwa Winston punya anak laki-laki berharga. Di sisi lain, Doherty pegang ide yang dia ambil malam itu. Cari Wade dan ceritain kejadian secara jujur. Sekarang, Doherty ingin terus ungkap BTH. Winston jadi kunci penting. Baru selesai bicara, anggota band tiba-tiba masuk. Doherty dan Wade buru-buru kabur. Akhirnya, pria bertopeng Joker tembak pelacak ke kaus kaki Wade. Kemudian Wade ketemu Winston di jalan pulang. Ayah anak melewati banyak kesulitan baru bertemu lagi. Saling paham penderitaan masing-masing. Akhirnya duduk tenang bicara. Baru aja, anak buah bos mafia kejar. Winston kena peluru dan roboh. Doherty buru-buru bawa Wade kabur. Tapi Winston cepat pulih dari luka. Balas serang, bunuh yang tembak dia. Tapi saat itu, anggota band pakai sinyal pelacak. Temukan posisi Wade. Satu tembakan jatuhkan Doherty. Akhirnya, Wade diculik dan dikurung di ruang gelap kecil milik Bob.
Winston gak tahu apa-apa, masih bertarung lawan beberapa anggota geng. Dia temukan celah, taklukkan mereka satu persatu, rampas mobil, dan temukan Doherty sekarat. Winston gendong Doherty ke hutan, oleskan darahnya ke luka tembak. Akhirnya selamatkan nyawa Doherty. Saat sadar, Doherty berterima kasih, ceritain Wade diculik. Winston sadar ini ulah Bob buat jebak dia. Doherty cemas bilang mereka berbahaya, harus serang balik keras. Winston balas, saya udah cukup kuat, mereka harus dikasih pelajaran. Tak lama, band adakan konser lagi. Doherty nyelinap ke belakang panggung. Sabotase sinyal mikrofon. Si badut yang nyanyi kaget mikrofon mati. Detik berikutnya, The Toxic Avenger ambil mikrofon. Nyanyi bebas. Penonton lihat dia, langsung heboh bersorak. Si badut marah, tarik pistol, tembak, tapi gagal bunuh Winston. Malah kepalanya setengah hancur kena pukul sapu. Penonton panik, lari berhamburan. Lokasi kacau. Winston tenang terus serang. Dalam beberapa napas habisi semua orang di panggung. Winston ambil mikrofon, bilang ke penonton yang belum kabur bahwa orang-orang di panggung ini paksa BTH bunuh orang. Sementara bos Bob kolusi sama geng. Jual barang berbahaya, jebak warga, tapi dia sendiri kaya raya dan lepas dari hukum. Mereka harus bersatu lawan kejahatan ini. Saat itu, Doherty tangkap anggota band terakhir. Pas maskernya dilepas, ternyata orang cacat. Di bawah tekanan Winston, dia ngaku tempat sembunyi Bob. Keduanya buru-buru ke sana, berhasil temukan Bob, tapi tiba-tiba patung di samping semburkan asap. Doherty dan Winston langsung pingsan. Jelas ini jebakan Bob. Saat Winston sadar, dia udah terikat di lab. Rantai di tubuhnya dari alloy tripartisan. Bahkan dengan kekuatan Winston, susah lepas. Bob dengan angkuh bilang ke Winston, kau bakal bikin aku kaya raya. Winston cemas, tapi terikat rantai, cuma bisa mengancam dengan marah. Jangan sampai aku lepas. Kalau enggak, kau bakal nyesel. Bob cuma nyengir, jelas nggak percaya Winston bisa bebas. Usai ngomong, dia congkak keluar dari lab. Tak lama, beberapa peneliti mulai eksperimen langsung pada Winston. Mereka pasang alat ekstraksi ke tubuhnya. Darah dan sumsum mengalir perlahan lewat tabung transparan. Setelah 3 kali coba, mereka berhasil ambil darah dengan faktor mutasi. Bob, abaikan peringatan peneliti, bawa cairan mentah itu ke kamar tidur. Tapi tak disangka, bos mafia udah nunggu di rumah bareng anak buah. Setelah Winston bongkar kebenaran, reputasi perusahaan Bob hancur total. Wali kota buru-buru cuci tangan dari dia. Bos mafia, lihat nggak ada harapan perbaiki situasi. Datang sendiri ke rumah Bob buat nagih utang dan balas dendam. Bob buru-buru ambil cairan itu. Bilang dia temukan zat baru yang pasti selesaikan semua masalah. Tapi bos mafia nggak mau dengar. Cuma pengen habisin Bob. Dalam keputusasaan, Bob minum habis cairan itu. Tubuhnya langsung bereaksi. Kekuatan melonjak drastis. Bob cepat habisi bos mafia dan anak buahnya. Pas asisten wanita datang, semuanya udah beres. Dia buru-buru ke jendela, minum sisa cairan itu. Apapun yang terjadi, dia mau tetap bareng Bob, kekasihnya. Lalu, tubuh asisten juga berubah. Dia suruh beberapa peneliti cepat atasi kelainan di tubuh Bob dan singkirkan semua yang tahu. Termasuk Doherty dan Wade. Garbinger ogah sentuh anak kecil dan gak mau akui Bob sebagai adiknya. Asisten wanita ngamuk, hantam tubuh Garbinger. Doherty, dengar mereka mau bunuh Wade. Buru-buru bangunin Winston yang pingsan. Mereka coba keras, tapi sih nggak bisa dibuka. Tiba-tiba Winston punya ide. Air seninya kan super korosif. Dia keluarkan. Winston kecil, kencing kesih, langsung meleleh. Winston lompat, bantu Doherty buka switch-nya. Doherty buru-buru curi server lab sebagai bukti kuat lawan Bob. Winston dobrak pintu, ambil sapu, buru ke halaman selamatin Wade. Baru habisin 1 orang, yang lain tembak tabung gas. Kamar kecil meledak, jantung Winston berhenti sejenak. Pikirannya penuh kenangan bareng Wade. Saat Winston diliputi kesedihan, Bob yang sudah bermutasi muncul di hadapannya. Winston langsung ambil sapu, nyerang. Keduanya langsung baku hantam. Winston lempar sapu. Bob ayun kapak. Dalam waktu singkat, tak ada yang unggul. Mereka bertarung dari puncak bukit sampai ke bawah. Tetap imbang. Di sisi lain, Doherty terengah-engah, taruh server di mobil. Tapi pas menoleh, dia diserang mendadak oleh asisten wanita. Keduanya langsung tarung. Dan saat asisten lengah karena pertempuran di sisi lain, Doherty hantam dia pingsan pakai kloset. Pertarungan Winston dan Bob makin sengit. Saat Bob ayun kapak buat hantam keras, Doherty lempar kloset. Kena. Peter, Bob,
Bob langsung jerit kesakitan. Ambruk, ternyata kepala selalu titik lemah. Tapi Bob cepat pulih. Balas tebas kapak. Winston buru-buru menghindar. Winston tekan Bob. Hujani pukulan mematikan. Tapi pas mau habisi Bob, dia dengar suara Wade. Ternyata Garbinger selamatin anak itu. Lihat Wade selamat. Winston hentikan serangan. Wade minta ayahnya berhenti bunuh. Winston setuju. Tapi Bob malah serang diam-diam. Winston terpaksa lempar dia ke kap mobil. Saat Doherty nyalakan mesin, Bob langsung remuk jadi jus semangka. Pas ayah anak mau ngobrol, asisten wanita serang mendadak. Tebas Garbinger. Winston naik darah. Saat bertarung, dia bikin tangki limbah terdekat terbakar. Api membesar hebat. Beberapa waktu kemudian, Doherty bongkar kejahatan BTH. Wali kota, kepala polisi, dan para pelindung ditahan untuk diselidik. Karena Winston selamatin banyak orang, FBI nggak kejar tindakan pembunuhannya. Ada kabar baik lagi. Bersama transformasi tubuh Winston, tumor otaknya hilang. Dia bisa temani Wade tumbuh dewasa. Winston tiba-tiba jadi pahlawan kota. Garbinger selamat. Tunawisma adopsi burung mutan. Dan Wade akhirnya atasi trauma. Naik panggung seperti mimpinya. Cerita selesai di sini. Film ini remake dari The Toxic Avenger 1984. Jungkir balik formula kaku aslinya. Bikin kisah balas dendam monster hijau ini lebih menarik. Toxic Avenger asli cuma mesin balas dendam. Tapi di versi baru, Winston Goose, Peter Dinklage, sebelum mutasi sudah jadi pecundang yang dihajar hidup, jobless, kanker, dikucilkan. Ini bikin amarahnya punya dasar nyata. Saat dia tercebur limbah dan jadi monster hijau, penonton gak cuma lihat power up, tapi seorang dari kelas bawah yang dihancurkan masyarakat, menyerah total. Dengan tubuh buruk rupanya, dia ciptakan kisah kompleks tentang perlawanan kelas tertindas. Bikin monster hijau ini punya sisi kemanusiaan di tengah hujan darah. Oke, video hari ini sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.